saya akan menjelaskan tentang kristologi dan antropologi, dimulai dari kristologi. Kristologi adalah pengajaran tentang Kristus. Tentang siapakah Yesus Kristus. Nama Yesus merupakan nama diri dalam bahasa Yunani yang berasal dari kata Ibrani Yosua atau Yosua, tertulis di Yohanes 1 ayat 1. Nama ini berasal dari akar kata Yasa atau Hosia yang artinya menyelamatkan. Kristus adalah sebuah nama jabatan, merupakan terjemahan Yunani Kristos dari akar kata Ibrani Masiah atau Mesias atau Al-Masih yang artinya anak yang diulang. Siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah anak Allah yang diutus turun ke bumi atau ke dunia untuk menebus semua dosa manusia dan melepaskan manusia dari belenggu maut dan menjadi juru selamat bagi orang yang percaya kepadanya. Dan selanjutnya, kedua, permasalahan kristologi. Dalam teologi dikenal berbagai pendekatan kristologi. Kedua metode kristologi tersebut ialah kristologi propolog, yaitu kristologi dari atas, dan kristologi propilog, yaitu kristologi dari bawah. Kristologi dari atas adalah melihat Yesus Kristus sebelum ia turun ke dunia. Pandangan ini menyatakan bahwa kealahan dari Yesus Kristus sebelum ia turun ke dunia memang terselubung. Dan yang kedua adalah kristologi dari bawah. Kristologi dari bawah ini menyatakan bahwa Yesus Kristus sepenuhnya manusia dan turun ke bumi sebagai manusia. Dan pernyataan ini menekankan bahwa kemanusiaan Yesus Kristus. Ketiga, dua natur Kristus. Pertama, bukti keilahian Yesus. Allah menyebut Yesus dengan sebutan Allah, tertulis di Ibrani 1 ayat 8. Kekal Yohanes 1 ayat 1, Maha Kuasa Yohanes 5 ayat 21, Maha Tahu Matius 9 ayat 4, dan tidak berubah Ibrani 13 ayat 8. Yang kedua, bukti kemanusiaan Yesus. Yesus datang sebagai manusia, tertulis di Yohanes 1 ayat 14. Yesus memiliki tubuh, tertulis di Matius 26 ayat 26. Yesus memiliki pikiran manusia, tertulis di Matius 24 ayat 36. Yesus mengalami pertumbuhan atau perkembangan, Lukas 2 ayat 40. Yesus mengalami semua pengalaman manusia, misalnya lahir, melapar, letih, tidur, menderita, dan mati. Yang keempat adalah inkarnasi dan kenosis. Inkarnasi bisa diartikan masuk ke dalam daging. Dimaksudkan masuk ke dalam daging sini ialah Allah mengambil sepenuhnya rupa manusia dan turun ke bumi sebagai Yesus Kristus untuk menyelamatkan dan menebus semua manusia dari dosa. Dan yang kedua adalah kenosis, bisa diartikan sebagai pengosongan diri. Yang dimaksud pengosongan diri adalah Allah sepenuhnya mengambil tubuh manusia dan turun ke bumi sebagai Yesus Kristus untuk menebus semua dosa manusia, dan ia menyembunyikan kemuliaan dan keilahiannya sebagai seorang Allah dan mengambil wujud sepenuhnya sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan yang selanjutnya, tiga jabatan Kristus, yaitu jabatan sebagai Nabi. Nabi adalah orang yang menyatakan firman Allah. Yesus sendiri adalah firman Allah yang hidup dan menjadi daging. Dan yang kedua adalah jabatan sebagai imam. Imam, Yesus adalah imam yang besar dan kekal, sudah dibuatkan di dalam perjanjian lama. Dia adalah seorang imam yang besar dan akan digenapi di perjanjian yang baru. Dan yang ketiga adalah jabatan sebagai raja. Yesus Kristus adalah raja. Dalam perjanjian lama sudah dibuatkan bahwa seorang anak akan lahir
dan dia akan memerintah bangsa Israel, dan bukan hanya bangsa Israel tetapi segala bangsa. Kerajaan Yesus Kristus bersifat kekal dan selamanya, dan bersifat rohani, tidak dapat dilihat secara langsung atau kasat mata. Dan yang keenam adalah pra-eksistensi Kristus. Yang pertama, nubuatan Kristus dalam perjanjian lama. Di perjanjian lama sudah dituliskan nubuatan yang akan menjadi perjanjian baru, yang akan tergenapi di perjanjian baru oleh Yesus Kristus. Di perjanjian lama, Yesus Kristus disebut sebagai Mesias yang akan lahir ke dunia sebagai Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah Kristus dalam tipologi perjanjian lama. Dalam perjanjian lama sudah dituliskan bahwa Kristus akan lahir dan disebut sebagai Isa Al-Masih atau Mesias, dan dia akan menggenapi semua nubuatan yang ada di perjanjian lama. Ketujuh adalah ketidakberdosaan Kristus. Ketidakberdosaan Kristus di sini adalah dia tidak pernah melakukan dosa, dia suci, dan pertama adalah dia lahir dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria dan dikandung Roh Kudus, tidak bercela dan suci, dan tanpa persetujuan dari manusia. Dan selanjutnya kedelapan, karya Kristus. Pertama, kelahiran Kristus. Doktrin kelahiran Kristus dari anak darah menyatakan bahwa kelahiran Kristus adalah akibat dari suatu mukjizat pada waktu dikandung oleh Maria. Anak darah Maria mengandung seorang bayi dengan kuasa Roh Kudus tanpa peran serta dari seorang bapa. Yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus itu suci, tanpa adanya persetujuan dari manusia, lahir daripada Roh Kudus dan dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, tanpa bercela dan suci. Yang kedua adalah kematian Kristus. Yesus Kristus disalibkan bukan karena tidak keberdayaannya menghadapi orang-orang menangkapnya. Dia mati disalibkan atas dasar kerelaan dan inisiatifnya menyerahkan diri. Dan tujuan kematiannya adalah untuk menebus seluruh manusia yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga adalah kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus di sini ialah setelah ia disalibkan dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan menuju ke surga, dan dia menurunkan Roh Kudus sebagai pembimbing untuk manusia. Dan yang keempat adalah kenaikan Kristus. Kenaikan Kristus ke surga ialah untuk mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Untuk menempati surga, manusia harus percaya kepada Yesus Kristus terlebih dahulu. Sekian dari penjelasan kristologi dari saya. Jikalau ada kesalahan kata atau materi yang kurang, perkataan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari penjelasan tentang kristologi dari saya. Terima kasih. Video selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang antropologi. Pertama, antropologi. Antropologi berasal dari kata Yunani anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti kata atau pembicaraan. Jadi antropologi adalah pembicaraan tentang manusia. Dilihat dari sudut pandang Alkitab,
Studi tentang manusia disebut studi tentang antropologi, yaitu melihat manusia dalam lingkungan kulturalnya. Yang kedua, manusia dan penciptaan. Asal-usul manusia, alam, dan isinya telah menjadi bahan perdebatan di segala zaman. Alkitab menjelaskan bahwa manusia dan dunia ini diciptakan oleh Allah. Isu ini menjadi semakin populer bagi orang modern seiring dengan berkembangnya teori evolusi yang dipelopori oleh Charles Darwin lewat bukunya Origin of the Species pada tahun 1859. Kedua teori ini saling bertentangan karena teori Charles Darwin adalah manusia dulunya adalah kera yang mulai berevolusi dari mulai berjalan dengan kaki dan tangan, mulai berjalan bungkuk dan akhirnya berjalan tegak dan menjadi manusia. Sedangkan teori dari Alkitab menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah segambar dengan serupa dengan Dia dan diciptakan dari debu dan tanah yang diberi nafas oleh Allah. Dan yang ketiga adalah mukjizat dan penampilan sejarah. Dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, setiap mukjizat selalu diikuti dengan bukti sejarah. Setiap hari Allah melakukan perjalanan penciptaan, maka sejarahnya ada. Misalnya hari pertama langit dan bumi terang, yaitu siang, dan gelap malam. Hari kedua darat, laut, langit, dan seterusnya. Di dalam mukjizat dan penampilan sejarah ini, Allah selalu menyertakan bukti-bukti benda yang dapat dilihat oleh manusia di setiap mukjizat yang dilakukannya. Allah selalu memberikan bukti yang dapat dilihat oleh manusia dan dapat dideteksi oleh manusia di setiap mukjizat yang dilakukannya. Selanjutnya, yang keempat, pandangan-pandangan mengenai penciptaan manusia. Ada 3 pandangan, yaitu pandangan ateistik, yaitu pandangan orang yang tidak mempercayai Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya termasuk manusia. Pandangan ini mengatakan bahwa bumi dan dunia ini dan segala isinya termasuk manusia memang sudah ada dari dulu secara kebetulan. Menurut pandangan ateistik ini, manusia itu dan bumi dan dunia ini memang sudah ada secara kebetulan dari zaman dahulu. Dan yang kedua ini pandangan teistik. Pandangan teistik ini adalah pandangan yang mengatakan bahwa bumi dan segala isinya termasuk manusia diciptakan oleh Allah, dan juga manusia diciptakan dari makhluk lain yang sudah ada sebelum manusia. Artinya sebelum dinamakan manusia, makhluk ini dulu belum bernama manusia dan diberikan nyawa, artinya diberikan roh dalam makhluk ini dan disebut sebagai manusia setelah Allah memberikan roh kepada makhluk ini. Pandangan teistik. Dan yang ketiga, pandangan Alkitab. Pandangan Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari debu dan tanah dan diberikan nafas oleh Allah. Selanjutnya, kelima, mengapa Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan manusia yaitu untuk kemuliaannya. Tertulis di Yesaya 43 ayat 7 dan seterusnya. Keinginan besar Tuhan Allah adalah menciptakan alam ini adalah semata-mata untuk dirinya sendiri dan kemuliaannya sendiri, dan untuk menyatakan dalam makhluknya kesempurnaan dirinya sendiri. Allah semata-mata menciptakan dunia ini adalah untuk dirinya sendiri dan untuk kemuliaannya sendiri, dan Dia menyatakan dalam makhluknya kesempurnaan dirinya sendiri, dan tujuan manusia hidup di dunia ini adalah untuk memuliakan Allah. Selanjutnya,
Pentingnya doktrin manusia. Pentingnya doktrin manusia adalah untuk mengetahui eksistensi atau keberadaan manusia dalam arti sebagai makhluk ada atau hadir di muka bumi ini, bahwa untuk memahami manusia dalam multi aspek yang cenderung unik dan berdiri berbeda satu dengan yang lainnya, meskipun masing-masing dianggap memiliki satu sifat dasar atau nilai yang sama, yaitu kebaikan. Pentingnya doktrin manusia ini adalah untuk mengetahui eksistensi dan keberadaan manusia di bumi ini. Selanjutnya, manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia ciptakan Allah sebagai ciptaan yang termulia, mahkota dari seluruh ciptaan. Allah, ia berbeda dari makhluk yang lain sebab ia diciptakan sesuai atau menurut gambar dan rupa Allah. Terus di Kejadian 1 ayat 26. Ya, di dalam Kejadian sudah dituliskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Dia. Di selanjutnya, natur manusia. Pada umumnya dikenal 3 teori pembagian natur manusia dalam teologi, yaitu trikotomi. Trikotomi ini adalah pemahaman tentang manusia yang terbagi dalam 3, yaitu tubuh, roh, dan jiwa. Dan yang kedua ini dikotomi. Dikotomi ini adalah pemahaman tentang manusia yang terbagi dalam 2, yaitu tubuh dan roh. Jiwa di dalam dikotomi ini sudah termasuk dalam roh. Dan yang ketiga adalah monisme, yaitu pemahaman tentang manusia itu sudah utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan lagi tubuh, roh, dan jiwa. Selanjutnya, tubuh dan jiwa. Tubuh adalah sesuatu yang baik. Tubuh bukan sumber dosa. Memang tubuh tidak dipaut oleh dosa, tapi asal-usul dosa sebetulnya justru terletak pada jiwa. Jiwa adalah zat, bukan sekedar suatu khayalan atau sesuatu yang abstrak. Ya, jiwa dapat mempengaruhi tubuh seperti melakukan aktivitas, karena kebanyakan gerakan tubuh tergantung kepada jiwa. Jiwa bisa mempengaruhi tubuh untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, dan lain-lain. Selanjutnya, kehendak bebas manusia. Manusia bisa memilih antara taat kepada Tuhan atau tidak, tapi setelah kejatuhan dalam dosa, manusia hanya bisa dapat buat dosa. Ya, walaupun manusia hanya dapat berbuat dosa, tetapi manusia dapat memilih berbuat dosa yang besar atau berbuat dosa yang kecil, karena manusia itu mempunyai kehendak bebas atau free will. Ke-11, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Di Kejadian sudah dijelaskan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan mereka kepada Allah dan memakan buah yang telah dilarang Allah untuk mereka makan, tetapi mereka memakannya. Mereka terpengaruh oleh iblis yang mempengaruhi Hawa untuk menyuruh Adam juga memakan buah, dan akhirnya mereka terjatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Dan sampai sekarang manusia juga berdosa, tetapi oleh kasih karunia Allah yang mengutus anaknya turun dari surga ke bumi untuk menebus semua dosa manusia di kayu salib, dan akhirnya semua manusia dapat terbebas dari belenggu dosa dan maut dan menerima kasih karunia Allah kembali lagi kepada Allah dan menerima kasih karunia Allah. Sekian dari penjelasan tentang antropologi dari saya. Jikalau ada salah, kata-kata yang salah atau pemahaman yang kurang dari materi ini, mohon dimaafkan. Sekian dari video ini. Terima kasih.